Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya ya, yang bernama Ayah Ahnay. Kita di sini menghadirkan sosok legendaris alumni Toyota ya. Namanya Mas Putra. Mungkin bisa memperkenalkan diri, monggo. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saputra, asal dari Grobogan, lahir tahun 2000. Dan untuk sekarang saya tinggal di Karawang. Mungkin saya ingin mempertanyakan pertama nih, pertanyaan. Kan tinggal di Karawang ya Mas Putra ya. Kalau menurut Mas Putra sendiri nih, lingkungan Karawang sama kota asal Grobogan nyaman yang mana nih? Mungkin bisa diceritakan plus minusnya nih. Untuk di Karawang tentunya ini ya, karena pekerjaan ya, makanya saya bisa di sini. Berarti kalau nggak kerja di Karawang, maksudnya nggak dikerja di Toyota, gimana aja nggak apa-apa gitu. Enggak ada. Kalau untuk di Grobogan itu karena ya dekat dengan keluarga, dekat dengan ini teman-teman dan saudara ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa lebih nyaman mana ya, tentu lebih nyaman di Grobogan. Asik. Oke. Mungkin ada apa cuaca atau apa yang enak nyaman itu, atau di Karawang nggak nyamannya panas, mungkin bisa lebih panjang sedikit lah cerita tentang Karawang, antara Karawang dan Grobogan. Kalau Karawang dan Grobogan itu kurang lebih sama ya. Sama Cuaca sama. untuk jalan mungkin Ideologis kurang lebih sama. Kalau di Karawang itu macet. oh macet. Tentu saja itu macet. Kalau di Grobogan sepi, nggak ada kendaraan. Ramai lancar. Rame sama apa nih, pohon apa? Kalau kendaraan udah ramai. Oh udah rame. Cuma tidak macet. Ya. Pertanyaan berikutnya seputar pendidikan, mungkin Mas Putra mungkin pernah sekolah. Oh, tentu. Oh Tentu saja. mungkin bisa diceritakan lah dari mulai TK mungkin sampai sekarang jenjangnya S3, mungkin bisa diceritakan, monggo. Mungkin dari SD saja ya. Oh dari SD, monggo dari SD. Ini SD dari SD Negeri 6 Karangrayung. Ada 6 SD-nya. Iya dong. Berarti itu sebuah desa yang maju sekali menurut saya. Ada Amin. 6. Amin. Ya monggo. Untuk SMP Negeri 1 Karangrayung juga. Karangrayung juga. Iya. Desanya kayaknya sangat luas. Iya. Dan untuk SMK, saya SMK Yasemi Karangrayung. Ya semi itu apa Mas Putra? Yayasan Semangat Islam. Semangat Islam. Iya. Mereka itu sebuah yayasan. Kenapa sekolahnya di situ semua? Ya, Karena dekat rumah. Dekat rumah. Ada sekolahnya di situ. Jadi orang-orang daerah luar juga kalau sekolah di situ. Di situ. Iya. Tapi kalau mohon maaf ini ya, kalau bukan agama Islam boleh nggak sekolah di situ? Kan Yasemi. Ya. Sejauh ini sih teman saya nggak ada sih yang ada. non Islam di situ. Karena mungkin sadar diri juga ya. mungkin itu saja. Tapi kalau tanya boleh apa enggak sih yang Muslim mau sekolah di situ gitu? Menurut Mas Putra ini, Ya boleh. nanti kita mungkin tanyakan ke guru Yasemi yang boleh enggak? Ya harusnya sih boleh ya. Boleh kan sama-sama mendapatkan pendidikan. Cuma mungkin ketika pelajaran agama nggak masuk ataukah gimana, ataukah keluar dulu atau gimana, mungkin bisa kali ya. Tapi itu masih satu lingkungan desa Karangrayung ya? Iya. Berarti Karangrayung ya nanti kita survei lah di desa Karangrayung, kita nanti monitor. Mudah-mudahan kita ada waktu, ada rezeki, kita bisa survei ke desa Karangrayung ya. Ya saya sih sangat tertarik ya desa Karangrayung, SD aja sampai 6
Oh, iya. Dan di situ komplit ada SMP. Itu sebenarnya sih. Kita nanti atur schedule aja. Oh iya, bisa. Next ya, pertanyaan berikutnya buat Mas Putra dari saya, mungkin ingin menanyakan cita-cita. Cita-cita Mas Putra nih apa sih sebenarnya gitu? Oh, untuk saya sendiri ini mungkin agak absurd ya, karena ingin jadi bos. Bos. Bos apa nih? Nggak ada basic ya. Oh, nggak ada basic. Nah, bos ini bos apa gitu? Apakah bos rongsok apa bos Kalau itu bakso? saya belum sampai menentukan seperti itu ya. Tapi Yang pengen itu bos. punya suatu inilah. Ya itu lah. Ya, saya aminin dulu ya penonton ya, kita aminin dulu, mudah-mudahan Mas Putra jadi bos besar. Amin. Dan usahanya belum tahu apa, tapi niatnya dulu pengen jadi bos itu bagus lah, motivasi buat kita semua. Ini kan biar bisa buka banyak lapangan pekerjaan seperti itu. Niatnya sih udah bagus ya, tapi emang cita-cita nggak spesifik ya, cuma bos aja gitu ya. Iya, belum spesifik ya. Oh, belum spesifik. Mungkin bisa nanti sharing lah sama Apa sih? suhu. Ya mungkin next ya, ke pertanyaan sekitar pekerjaan nih. Mas Putra kan lulusan tahun berapa Mas? 2018. 2018. Mas Putra ini pernah kerja di mana aja sih? Apakah masa sekolah kerja, apa kerjanya setelah sekolah? Monggo diceritain Mas Putra. Untuk itu mungkin dari ya sejak dini ya, mungkin ini Sejak lahir ya? petani ya. Petani ya, bantu orang tua aja sih. Terus untuk setelah lulus pernah kerja juga di bangunan. Setelah lulus 2018 ke sini ya ceritanya. Ya, betul. Itu bangunan apa Bangunan. Mas Putra? Bikin apartemen. Apartemen salah satunya. Salah satunya Nama apartemennya gitu. Neo Bukan Solo. endorse ya, bukan endorse ya. Ya, ini Neo Solo, Oh. Apa Jakarta ya? Barat. Jakarta Barat. Agung Podomoro Land. Agung Podomoro yang bikin Mas Putra nih. Ini sebagai arsitek, apa sebagai ngaduk, apa hanya rusuh-rusuhin dong Ini sebagai ini kuli, kuli. Masang apa itu Mas Putra? masang keramik. Sekarang bisa masang keramik? Insya Allah. Oh, bisa. Kalau bagi penonton yang mau masang keramik, monggo nih. Bisa Sudah Ya. mungkin next setelah kuli bangunan, apalagi Mas Putra? Saya pernah ini jahit juga pernah. Jahit. Iya. Jahit baju, jahit apa? Tas. Pakai mesin jahit apa pakai Pakai tangan? mesin jahit. Pakai mesin jahit. Iya. Ya mesinnya. Itu saya belajar ada di om saya Jakarta juga. Sampai sekarang bisa jahit. Ya inilah Mas, ibaratnya dikit-dikit lah. Bukan ke yang ahlinya, masih ke pemula. Tapi untuk tas sobek, repair, ganti sleting atau ganti apa? Insya Allah. Banyak juga ya skillnya. Mungkin ada lagi setelah kuli bangunan, tukang jahit. Setelah itu udah. Itu mungkin ada yang di Toyota, mungkin bisa diceritakan Mas Putra. Oh iya, untuk setelah itu Setelah saya- jadi tukang jahit itu mungkin sebelum proses masuk temen, monggo diceritain kok bisa nyasar ke PT Toyota gitu. Gimana ceritanya kok bisa kesasar ke situ gitu. kalau disebut nyasar sebenarnya enggak ya. Oh, enggak Karena nyasar ya? emang itu tujuan. Oh, tujuannya emang ke situ ya? Iya. Monggo. Jadi untuk mencapai itu adalah itu dimulai dulu itu dari sejak dulu kan petani dulu, terus ke Kuli kuli bangunan, bangunan, terus jahit. jahit. Itu kan sebagai bekal gitu. Ibaratnya bekal. Soalnya kan nggak mungkin bisa langsung gitu. Kalau untuk kondisi zaman dahulu ya. Zaman dulu kalau zaman dulu ya. Zaman dulu. Jadi harus ngumpulin modal buat tingkat ke yang lebih tinggi lagi. Ya, bukannya bangunan rendah bukan, Bukan ya, bukan. bukan, tapi kan untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi. Kan pernah bekerja di PT Toyota ya. Nah, mungkin apa ya, bisa share lah sedikit apa ya, kok bisa mungkin mulai ke situ tuh caranya gimana sih? Mungkin penonton banyak yang ingin lah kerja di Toyota. Nah, caranya ini sebelum masuk nih, kan kita nggak tahu nih kapan pembukaan lowongannya nih. Apa sih yang kita perlu persiapan dulu mungkin? Apakah latihan fisik, apa monggo, apa sih persiapannya sebelum ada di lowongan ya? Oke. Ya untuk yang pertama pastinya belajar ya. Belajar apa nih? Kan belajar luas nih. Kan nanti kita ini kan, ya pertama sekolah itu belajar dulu yang benar. Oh, sekolah, pelajaran sekolah yang benar dulu. Terus kedua
ini jangan lupa belajar untuk nanti untuk psikotes dan juga interview dan proses-proses lainnya. Itu kita bisa pelajari di YouTube. YouTube yang sekarang banyak. Sangat mudah ya. Ada banyak di YouTube. Ya mungkin itu ketika kita gimana sih cara ngecek biar PT ini ada buka lowongan nggak cuma ternyata ya PT lain gitu. Misal gimana caranya sih kita tahu PT itu ada lowongan. Caranya gimana sih? Oh ya, untuk itu kita harus ini ya, rajin main HP ya. Tapi bukan main HP yang aneh-aneh, bukan. Ikut-ikut grup WA atau Telegram atau WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, TikTok sosmed lah ya. Ya. Yang untung mungkin itu ketika Mas Putra kok bisa masuk gitu. Caranya gimana sih kok sampai bisa keterima gitu? Kan yang lain mungkin pengen lah bisa keterima gitu. Ya itu tadi kan di sana ada namanya tes psikotes. Ya. Itu saya pelajari di YouTube. Saya lihat, amati, terus praktekkan, tulis sendiri itunya, soalnya dikerjain dulu di rumah. Latihan dulu di rumah. Berarti tes masuk Toyota ini pertama psikotes ya. Psikotes. Ya. Setelah psikotes lulus ngapain tuh Mas Putra? Tes berikutnya. Tes fisik. Iya. Ngapain aja nih tes fisik ini? Tes fisik ada lari 50 km. Oh bukan, kalau dulu ada kayak ininya, lari level lah intinya. Iya, pokoknya tiap level 1 tuh lari berapa kali dan waktunya berapa kali. Nah, semakin tinggi levelnya, semakin cepat juga waktunya. Tes fisik ini 1 hari Mas Putra? 1 hari. 1 hari full? 1 hari full, karena kan pesertanya banyak. Oh banyak, ada berapa kira-kira waktu itu? Dulu sekitar 500-an. 500 orang? Iya. 2019 500 orang yang satu tempat. Iya, itu ada berapa tempat? Kalau tempatnya kurang tahu, soalnya ada banyak. Itu di mana sih tempatnya? Kalau saya dulu di Disnaker Karawang. 1 hari itu 500 orang. Nah setelah tes fisik nih ada tes lain lagi? Tes interview. Nah di sini interview nih banyak orang yang gagal di tes interview. Mungkin apa ya, masukkanlah buat Mas Putra biar berhasil di interview. Triknya ngapain sih? Sebenarnya bukan trik. Bukan trik. Kembali ke yang pertama tadi, belajar. Mungkin belajar menjawab, mungkin belajar mentalnya juga belajar ngobrol kayak gini gitu. Iya, belajar ngobrol. Jangan sampai ketika udah berhadapan dengan HRD jadi bisu. Nggak bisa ngomong. Au. Apalagi malah kebanyakan bercanda. HRD-nya dipercandain. Kalau sama interview nggak boleh bercanda nih? Bukan nggak boleh bercanda, santai. Oh santai. Tapi ketawa-tawa gitu, ketawa bareng. Terbahak-bahak mah ini tidak rekomendasi ya. Tapi mungkin boleh dicoba, barangkali yang tidak minat atau gimana boleh buat uji coba, uji nyali. Ya, barangkali nggak percaya sama saya. Oh saya juga nggak percaya nih Mas. Jangan percaya sama Mas Putra. Percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mungkin setelah interview nih ya, 3 tes ini interview, ada lagi Mas Putra tes keempat mungkin? Kan interview sebenarnya ada 2 ya. Ada 2, HRD sama interview user. User itu apa nih Mas Putra? User itu sebenarnya kayak atasan kita di pekerjaan gitu. Berarti interview 2 kali nih ya? 2 kali. Kalau yang untuk interview pertama kan ya kayak perkenalan pribadi lah, ya, standar, nanti bisa dicari di YouTube. Kalau untuk interview user nanti lebih ke ini job. Nanti dipertanyakan soal job apa yang kamu ketahui, mungkin tentang perusahaan juga seperti itu. Dan juga ini penyerahan berkas, nah itu di interview. Ya, berkasnya, contoh mungkin kan kita yang baru lulus nih nggak tahu apa aja sih yang harus disiapkan dari berkas itu. Salah satunya apa nih? Salah satunya ijazah mungkin saja. Ya, ijazah. Tapi bisa nggak ijazah belum keluar kita kalau masuk? Bisa. Yang penting ada surat tanda lulus. Betul. Dan juga legalisir. Ya, harus itu. Harus.
bukan legal. Mungkin setelah berkas nih ijazah yang utama, terus apalagi mungkin yang belum tahu yang di luar sekolah lah, surat apa sih yang perlu kita lengkapi? Oh iya, tentu identitas. Masa nanti daftar orangnya nggak tahu siapa? Kan gokil. Kayak mungkin SKCK, perlu nggak sih SKCK? Oh iya, tapi masa mau daftar kan gimana? Minimal itulah. Pertama ini identitas, KTP, KK, akte, kemudian untuk itu pendidikan ya, ijazah, SKU. Foto mungkin perlu foto nggak, nyelipin foto? Oh iya, foto juga. Foto yang backgroundnya apa gitu? Jangan background biru itu, kalau itu wah jadi salah paham nanti. Nah di foto mungkin ngadep depan, ngadep belakang, boleh nggak, bebas? Apa gaya bebas? Untuk foto ya standar ya. Standar. Foto standar 4x6 atau 3x4. Fotonya 1 apa 2? Itu tergantung kebijakan perusahaan ya. Kalau Jadi, perusahaan 2 gitu. Iya, Oh, udah ada standarnya guys. udah ada standarnya. Terus kalau ada sertifikat boleh dimasukin, tapi jangan sertifikat tanah ya, Bu. Jangan. Kalau sertifikat vaksin Itu iya. mau masukin juga? Iya dong, harus itu. Udah nanti Udah ada standar lah. sih ya sekarang. Kita baca dulu lah persyaratannya apa. Jangan sampai persyaratannya ini yang dibawa ini. Itu kan menyalahi aturan ya. Cuma kalau mau dicoba ya silahkan. Kalau nggak diterima ya silahkan. Nah setelah interview ini ada tes lain lagi nggak Mas Putra? Ada dong, Apa lagi tuh? tes kesehatan. Kesehatan. Iya. Nanti kalau orang nggak sehat masa mau kerja gimana? Tes kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, apa di rumah? Oh nanti udah disiapkan ya. Udah disiapkan Rumah rumah sakit. PT tersebut udah disiapkan. Iya. Ini pertama ini gratis ya, Iya. nggak bayar ya. Nah bagi penonton mungkin ya kalau pas ngelamar di Toyota ada yang minta bayar, jangan ya. Soalnya ini dari narasumber kita Mas Putra ini Tidak tidak bayar. dipungut biaya ya. Tidak. Tapi kalau misalkan pendaftaran wajar lah. Ini 50.000 itu wajar. 50.000 ya. Kalau lebih dari itu ya mohon waspada. Kan ini banyak penipuan lah, banyak penipuan tuh kadang bukan karena banyaknya penipu, tapi adanya kesempatan adanya kesempatan. dan banyaknya orang yang awam. Banyak orang awam dan tidak mau belajar. Bukannya tidak ada media, soalnya kan itu banyak. Itu banyak. Cuma ketika tidak dibaca atau tidak dilakukan, semuanya percuma. Nah mungkin setelah itu apa tadi, setelah interview tadi apa? Terus ini tes kesehatan. Tes kesehatan. Nah, setelah tes kesehatan ini ada lagi nggak Mas Putra? Kita nunggu dulu. Oh nunggu. Berarti 4 kali tes itu berturut-turut ya 4 kali. Setelah nunggu itu nanti kita dikasih tahu. Kalau untuk saya dulu cepat ya, sehari sudah dapat Informasi bahwa keterima gitu. terima. Dan setelah terima itu kita tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Iya. Di mana tuh tanda tangan kontrak? Di PT-nya? Di PT-nya langsung. Di PT-nya langsung. Iya. Kita tanggal sekian datang, udah dijadwalkan Langsung berarti. langsung. Nah mungkin Ada yang ini juga langsung di kasih seragam. tempat itunya apa tuh namanya, tempat tesnya juga ada. Oh di tempat tes ada juga, beda-beda lah ya. Beda-beda, Nggak mesti di PT-nya langsung. kurang lebih seperti itu. Dan pas tanda tangan kontrak itu ini enggak dikasih seragam sekalian, mungkin apa sepatu, apa mungkin dikasih mobil sekalian? Oh iya dong. Iya dikasih mobil sekalian. Enggak. Oh enggak. Dikasih seragam dan kelengkapannya. Pokoknya inilah, terima beres lah. Terima beres. Berarti seragam nggak bayar ya? Di Toyota ini memang seragam nggak bayar, tapi Jangan sampai tertipu ya oleh oknum. nah, iya. Tapi selama saya kerja di situ juga nggak ada lah. Ini seragam bayar. Mungkin ada sih jaket mungkin ya. Iya. Kita bikin Bareng-bareng. apa? Iya. Kalau bikin klub mah ya masa suruh nanggung perusahaannya. Ya enak dong. Kenapa sih kamu milihnya PT yang ini? Oke. Sebelumnya saya memang sempat riset dulu ya. Iya. Karena kan kita nggak bakal berani masuk ke sesuatu yang kita tidak tahu. Pertama saya riset itu PT itu PT apa gitu. Saya awalnya daftar ini, kok PT Temin itu. Saya kira Taman Mini.
Dikira itu PT Taman Mini, ternyata bukan. Ternyata PT PT Toyota. Dan kalau PT Toyota saya sudah tahu sejak lama karena emang sudah searching lah ya, searching ya. Saya kira dulu awalnya juga itu adanya tuh di Jepang, ternyata bukan, ternyata ada bikin cabang di Indonesia. Ternyata Toyota bikinnya di Indonesia. Di Indonesia ada salah satu cabangnya. Itu ya saya kenapa di situ? Karena itu kan terbesar ya di dunia ya, yang dulu saya search ya. Kalau sekarang kurang tahu nih, bisa di search ulang. Saya pernah searching di Google juga kemarin ya, bahwa Toyota itu masih produksi terbesar, nah itu menyumbang di dunia lah, masih paling gede lah persentasenya. Iya. Itu dia, itu alasan yang simpel dan ya sangat kuat lah. Jadi nggak alasan yang beribet-ribet ya. Enggak. Ya, mungkin kita masuk ke jobnya Mas Putra nih. Ya, Mas Putra kan kerja di PT Toyota nih. Ngapain aja sih di sana? Kalau di sana khusus bikin interior. Iya, untuk bagian saya. Bagian Mas Putra nih interior. Iya. Interior tuh apa sih? Ngapain? Kita merakit gitu, merakit. Kalau khusus untuk saya kan otaknya mobil ya. Otaknya mobil. Iya, betul. Ya intinya merakit lah. Job desk-nya bukan mengelas ataupun mengecat, bukan, merakit. Berarti lebih ke, kalau orang awam kan merakit apa sih, kan nggak tahu nih Mas Putra. Nah, itu tadi merakit otak. Intinya bagian dalam mobil aja, bukan otaknya. Kalau orang awam kan dijelasin pakai bahasa Inggris, kan emang nama komponennya bahasa Inggris, jadi nggak ngerti lah. Intinya otaknya. Gitu. Intinya area dalam interior Mas Putra di situ paham lah, di bagian interior itu, di bagian otaknya mobil itu. Nah, untuk itu sih apa? Di Toyota kan mungkin ada banyak nih Indonesia. Di situ bikin apa gitu? Plan 2, nah Mas Putra ini di plan berapa sih? Plan 1 Karawang. Plan 1. Nah, di si plan 1 itu bikinnya mobil apa sih Mas Putra? Untuk di situ bikin mobil MPV, salah satunya Innova, dan juga SUV. Namanya ini Fortuner. Reborn bukan? Innova. Oh, kalau Fortuner Legender. VRZ. Asik. Saya juga agak kurang paham lah antara VRZ itu apa sih. Mungkin Mas Putra tahu VRZ itu apa sih? Itu tipe yang tingginya. Oh, itu lebih ke tipe ya. Berarti Mas Putra ini cuma bikin 2 mobil. Iya. Mobil ini variannya banyak ya. Oh iya, jangan dikira 2 mobil itu cuma bikin itu doang. Soalnya ini penontonnya, kita satu dulu ya, kita bahas satu dulu Fortuner. Fortuner ini ada setir kanan, ada setir kiri. Setir kanan dulu deh, kita setir kanan ada matic, ada manual. Kita pecah lagi matic, itu banyak banget ya variannya Mas Putra ini. Oh iya, kita kan ini ya, habis bikin unit baru juga ya. Apa tuh? Innova Jeni. Oh iya, Innova Jeni kita sampingin dulu lah, kita Fortuner dulu lah ya. Oh iya. Nah, Fortuner itu kan ya banyak sekali ya variannya, itu jenisnya. Ibarat kita bikin roti, rasanya banyak banget. Ada keju, strawberry. Nah, di situlah otak kita mulai diuji ya. Iya, pastinya. Tapi insya Allah lah, kalau teman-teman pasti bisa lah. Mungkin ya untuk Innova kita abaikan lah, Innova Jeni atau apa. Mungkin kalau penonton penasaran sih, ya nanti kita bikin video lagi lebih khusus di Innovanya atau Fortunernya. Mungkin ya kita pasti bikin kok kalau emang penontonnya banyak dan emang banyak penasarannya itu. Jangan lupa ya tinggalkan jejak lah,
komen yang positif ya, yang negatif juga monggo nanti kita tampung lah ya. Mungkin inilah Mas Putra kesan setelah menjadi, bukan setelah sih ya, kesan kerja aja lah gitu itu ini bebas lah monggo kesannya. Ya, pesan ini ya sangat baik ya, karena kita dapat namanya skill dalam untuk bekerja gitu. Soalnya kan memang baru pertama ya. Jadi dapat skill, bisa merakit mobil gitu. Juga ada namanya networking, kita jadi banyak teman kan. Salah satunya saya teman Mas Putra. Iya, tentu saja. Masa pacar? Wah, ngomong. Nah, terus lanjut. Ya. Dan juga saya dapatkan pengetahuan yang sangat banyak sekali, dan dengan prinsip-prinsip Toyota ini yang menjadi role model dari banyak sekali industri otomotif di dunia ya, bukan cuma di Karawang, bukan di dunia yang banyak diterapkan. Dan ini juga sangat berarti sekali untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika itu diterapkan ya, tapi ketika tidak diterapkan ya itu tadi nol. Tapi ada nggak kata-kata nih, contoh saya nih paling senang kata-kata di Toyota ini, kata-katanya datang penuh semangat, pulang dengan selamat. Itu kata-kata yang dari zaman dulu saya suka. Itu juga salah satu kata yang saya pernah baca Mas Putra? Iya. Di mana itu? Ada di Tamil. Oh, Juga ada satu nih, corpore sano, corpore sana. bahasa apa tuh? Pokoknya di dalam Bahasa apa? Indonesianya Pak? Iya, intinya di dalam jiwa yang kuat ada di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, intinya gitu. Dan juga ada satu prinsip lagi nih, make people before make product. Bahasa Inggrisnya apa? Iya, jadi kita tuh belajar dulu sebelum membuat produk yang baik, orangnya dulu harus diajari buat jadi baik dulu. Baik dulu ya. Jadi kalau orangnya nggak jelas, nanti produknya nggak jelas dong. Nah, saya juga lagi belajar jadi orang yang baik ya. Mudah-mudahan saya kedepannya jadi yang lebih baik lagi. Saya bukan belajar jadi orang yang benar ya, tapi belajar jadi orang yang baik. Juga ada satu lagi, Apalagi? satu prinsip kaizen. Kaizen. Itu mungkin bahasa Jepang, tapi itu sangat baik sekali untuk kehidupan di luar ya, yaitu selalu memperbaiki, perubahan terus ya. terus menerus ya, memperbaiki, bukan perubahan yang makin lama makin buruk, bukan itu ya. Itu ketika diterapkan sangat luar biasa sekali. Misalkan sekarang ilmunya 1, ketika ditiapkan 100 hari ke depan nanti ilmunya bisa jadi 100 ketika diterapkan. Mungkin sekian dulu ya seputar Toyotanya. Nah mungkin nextnya kan mungkin penonton penasaran Mas Putra nih sekarang ngapain sih, apakah masih di Toyota apa udah kerja di lain apa ngapain itu, jangan-jangan udah jadi bos ya atau mungkin Mas Putra udah jadi bos besar di mana itu nanti kita, kalau yang penasaran dengan sosok beliau ini nanti kita cerita lagi. Nah, mungkin ini terakhir nih pengen nanya sesuatu yang ya nggak terlalu serius lah, agak humoris sedikit ya, tentang asmara nih Mas Putra. Apakah calon bos besar ini udah punya pasangan? Mungkin penonton banyak yang pengen jadi pasangannya, mungkin apa sudah nikah atau udah punya anak, mungkin cerita. Kalau untuk istri ya Belum Mas Putra belum punya istri. Pacar? Oh itu next video. Oh next video. Tapi untuk asmara gimana menurut ceritanya? Ya begitulah. Apa punya cinta pertama? Oh ya ada pasti. Oh, ada. Sedikit aja. Itu rahasia itu. Ada. Apa ciri fisik, apa sekolah di mana? Mungkin itu rahasia, intinya cantik lah. Cantik. Mungkin inisial mungkin. Oh kalau itu rahasia. Rahasia. Tapi kalau yang nonton mungkin, oh ini saya ternyata bagi penonton perempuan ini saya. Oh iya mungkin pasti merasa. Oh merasa. Tapi nomor HP-nya dia ada. Oh ada. IG-nya atau apa dia ada. Oh ada. Kontak suka sering kontak. Oh iya ada. Ada. Berarti kan Putra masih normal suka sama perempuan. Aduh.
Dia namanya juga laki-laki. Tapi yang saya tahu Mas Putra ini nggak mau pacaran ya, dia maunya langsung nikah. Dan emang ceweknya udah ada ya Mas Putra? Apa belum? Insya Allah. Udah ngomong ke orang tuanya? Oh iya, itu rahasia. Oh rahasia. Masih penuh misteri ya tuh ya, asmaranya Mas Putra. Iya, Tapi iya. setahu saya dia untuk hal perempuan dia baik lah. Ya mungkin video sekarang sama Mas Putra mungkin cukup sekian dulu ya. Nah, mungkin nanti kita next bikin video berikutnya bersama mungkin alumni Toyota atau mungkin alumni APM atau siapa aja lah yang mau saya komentari atau bikin video bareng sama saya, mohon di komen. Atau mungkin ada yang mau Apa nih di interview. nah itu Komen. pada intinya silahkan lah komen sebanyak mungkin ya, yang positif monggo, yang negatif monggo, saya sih bebas lah. Masukannya pasti di video ini banyak kekurangan ya Mas Putra. Bukan kalau memang ada kekurangan, tapi pasti banyak kekurangan. Ya salah satunya mohon masukannya lah. Ya salah satunya dengan alat seadanya, dengan kamera seadanya. Apa ini? Ini kita berada di kosan Mas Putra ya. Kosan Mas Putra berada di Unsika ya. Iya. Alamat rahasia. Alamat rahasia. Tapi untuk bayar per bulan berapa Mas Putra? Di sini 700. 703 petak luas yang gede ya. Ya mungkin nextnya saya akan bikin video yang lebih booming lagi, bikin heboh lagi, dan menghadirkan sosok-sosok bos-bos yang mungkin sudah jadi bos. Kayak nanti kita saksikan lagi aja. Ya, mungkin yang sudah Beneran bos. melakukan yang ini saya tidak kan. Mungkin penutup dari saya ya, inilah, jangan pernah merasa kita sudah pintar lah, karena nggak ada manusia yang pintar ya. Kaizen. Karena otak kita nih nggak ada batasnya sebenarnya. Kita tuh ya yang kata kaizen itu perubahan yang terus menerus ya. Perubahan jangan kita udah berubah kita ngerasa puasnya. Lebih baik kita perubahan yang terus menerus itu di Toyota ngajarinnya seperti itu ya, perubahan yang terus menerus nggak ada hentinya. Dan juga lebih baik, bukan perubahan lebih buruk. Nah itu kayak yang pernah saya baca nih, solusi lu apa sih ya, masalah buat gue jangan sampai seperti itu. Tidak diterapkan. Dan kalau kita mau ngebahas itu kita nanti panjang lagi, kita next video lagi, karena solusi lu masalah buat gue jangan ada kata-kata itu. Kita ada PDCA, apa sih PDCA dan segala macam, nanti kita lah bahas lagi di video berikutnya. Silakan komen, dan kalau memang penting dan berguna monggo di share. Kalau memang gak penting ya di share pribadi aja. Intinya sih saya mohon masukannya, apapun itu pasti saya terima. Dari sekian, mungkin Mas Putra ada kata-kata terakhir, kata-kata bijak atau kata-kata bos. Oke. Satu ya, mungkin jangan patah semangat buat para pencari kerja, apalagi sekarang ada Omnibus Law yang menjadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak rajin, karena adalah pasti ini gak bakal jadi karyawan tetap. Nah, jangan, pastikan kita selalu berikan yang terbaik, karena Allah pasti tahu mana yang melakukan terbaik, pasti juga hasilnya akan setimpal. Bisa aja nih. Terima kasih banyak Mas Putra, kata-kata yang sedikit dan mengena. Ya kita tutup aja ya Mas Putra ya. Terima kasih sebelumnya sudah melakukan video bersama saya. Dari saya sekian dan dari Mas Putra sekian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.